Halo Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terkini yang kami sediakan hanya untuk Anda. Bersama saya Diana Talaleno dan saya Denis Andreas. Inilah meja redaksi. Ultimates, KRL Indonesia resmi menggunakan sertifikat vaksin sebagai syarat penumpang kereta. Mau tahu bagaimana kebijakan barunya? Yuk simak liputannya. Dengan meningkatnya penerima vaksin di Indonesia, PT KAI menerapkan aturan baru kepada penumpangnya sejak minggu lalu. Penumpang KRL harus sudah menerima minimal 1 dosis vaksin. Penerapan aturan baru ini secara efektif membuat STRP, surat keterangan dari instansi atau perusahaan, dan dokumen lainnya tidak berlaku lagi. Berikut tanggapan Dede Herlambang selaku pengamat transportasi mengenai aturan baru KRL. Tapi untuk regulasi saat ini untuk menggunakan KRL, saya pikir itu sudah jauh lebih fleksibel. Dalam arti ini juga salah satu secara implisit kita harus mendukung juga gerakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dilansir dari krl.co.id, sertifikat vaksin dapat ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi, sertifikat cetak, dan sertifikat digital. Dalam aturan baru ini, anak 12 tahun diperbolehkan menumpangi KRL selama memenuhi persyaratan. Berikut pendapat dari Nelia Susi mengenai penggunaan bukti vaksin. Lebih gampang, tapi tetap kalau di dalamnya masih banyak penumpang, kita tetap ditahan juga, nggak bisa tap in juga gitu. Jadi kalau yang Peduli Lindungi ini, kalau yang pakai bukti vaksin, kita tinggal barcode doang, dan barcode-nya ada banyak tempat gitu. Sebagai alternatif, penumpang yang tidak dapat menerima vaksin karena kondisi medis wajib menyediakan surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah. Sementara itu, untuk perjalanan jarak jauh, penumpang diwajibkan menyediakan hasil tes negatif COVID-19. Teonaldo Darmadi, Vanessa Benedikta, melaporkan untuk UMN TV. Wah, bagi Ultimates yang mau bepergian menggunakan KRL, jangan lupa ya untuk selalu menyiapkan sertifikat vaksin baik cetak maupun digital. Nah, untuk berita selanjutnya, Ultimates pasti pernah dengar tentang tren di kalangan anak muda. Biasanya seperti fashion, gawai, ataupun tren di media sosial. Namun, Ultimates tahu nggak sih, sekarang ada tren yang cukup berbeda di kalangan anak muda, yaitu investasi saham. Mari kita simak liputannya. Ternyata investasi saham dari belakangan ini saham sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Bahkan, Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatat adanya pertumbuhan investor sebesar 27% pada kuartal pertama 2021. Namun, sebenarnya apakah itu saham? Mari kita dengar penjelasan dari pendiri komunitas Syariah Saham. Jadi kalau bahasa Arabnya saham itu ya sesuatu yang menjadi porsi kepemilikan gitu. Kemudian kalau di bahasa Inggris biasanya dikenal dengan stocks atau shares gitu. Nah, dari definisi ini aja kita udah tahu bahwa yang namanya saham itu adalah tanda bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Tak sedikit pula anak muda yang nekat terjun menjadi investor saham karena merasa takut ketinggalan tren. Padahal, modal untuk mulai berinvestasi saham bukan hanya dari segi materi. Berikut pengetahuan yang harus dimiliki oleh anak muda sebelum masuk ke pasar modal. Nah, sekarang kita akan mempelajari sebelum berinvestasi harus sadar dulu kita tipenya orang yang siap dengan resiko atau tidak. Karena saham ini sebetulnya adalah investasi yang resikonya cukup tinggi, gitu. Apalagi kalau teman-teman belum memahami perusahaannya, gitu kan. Saham dapat membantu mencapai tujuan keuangan, seperti dana pensiun, pendidikan, hingga dana pernikahan dan dana lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Namun, perlu diingat
bahwa beberapa faktor seperti fundamental perusahaan, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi, baik secara makro maupun mikro, dapat menyebabkan fluktuasi harga saham. Tren investasi saham ini diharapkan bisa menjadi awal yang baik bagi anak muda Indonesia untuk mulai melek finansial sejak dini. Vicky Fiona Susanto, Clara Orindelia melaporkan untuk UNN TV. Bahan untuk masak. Gimana Ultimates? Kalian tertarik gak nih untuk berinvestasi saham? Tapi Ultimates gak cuma berinvestasi saham saja yang penting dalam kehidupan kita. Namun, merawat bumi juga bisa menjadi investasi di masa depan kita. Nah, Ultimates, Universitas Multimedia Nusantara Earth Carrying Operation atau UMN Eco telah menyelenggarakan rangkaian acara yaitu Greenate pada 13 sampai 17 September 2021 lalu. Penasaran dengan kegiatannya? Berikut rangkaian acara UMN Eco 2021. Welcome to Greenate. Ultimates Universitas Multimedia Nusantara Earth Carrying Operation atau UMN Eco telah menyelenggarakan rangkaian acara yaitu Greenate pada Senin 13 September 2021 lalu. Greenate mengusung konsep restoran cepat saji karena sampai saat ini dampak dari pembuangan sisa makanan sudah sangat besar di Indonesia. Berikut tanggapan Wakil Ketua UMN Eco 2021. Kenapa kita namanya tuh ada Greenate nih, bukan green aja gitu. Karena yang pertama Greenate itu kalau misalkan kita sebut itu mirip sama satu bom, bener nggak? Grenade. Nah kita tuh pengen, mungkin kesannya bom ini eksplosif dan negatif. Tapi kita pengen di sini tuh justru kesan eksplosifnya ini tuh bisa kayak berdampak gitu loh. Greenate menyediakan menu dine-in dan take away. Menu dine-in tersedia webinar yang dilaksanakan melalui Zoom. Menghadirkan Dedi Trunoyodo selaku inisiator Garda Pangan, Angga Arestia yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Komunikasi UMN dan mahasiswa S2 di Universitas Charles, serta Mayang Manguri Rahayu selaku pengajar teknik lingkungan. Sedangkan pada menu take away, tersedia exhort di mana peserta membuat video bagaimana menyimpan makanan agar bertahan lebih lama. Kemudian alter, peserta mengolah kembali sisa makanan menjadi hidangan baru, dan tidbit, peserta membuat video yang memperlihatkan sedang menghabiskan makanan. Berikut tanggapan dari peserta Greenate UMN Eco 2021. Kalau saya take away memilih tidbit. Alasan saya memilih tidbit karena kegiatan yang paling sering saya lakukan. Jadi yang paling gampang yang saya buat juga. Selain itu, terkadang saya juga dulu sering buang-buang makanan gitu. Jadi alasan saya milih tidbitin juga karena untuk men-challenge diri saya. Menu yang ada di Greenate guna mengurangi pembuangan sisa makanan. Diana Talaleno, Angela Wenda melaporkan untuk UMN TV. Ultimates jangan kemana-mana ya. Karena kami masih ada informasi menarik lainnya sesaat lagi. Ultimates munculnya salah satu figur publik yang pernah terjerat kasus pelecehan seksual memicu atensi masyarakat untuk menandatangani pemboikotan tampil di televisi. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kasus ini? Mari kita simak liputannya. Ultimates, akhir-akhir ini kasus pelecehan seksual kembali mencuat. Salah satunya kasus pelecehan seksual yang terjadi di KPI Pusat. Kasus ini baru terungkap setelah korban memposting ceritanya pada platform media sosial. Beberapa minggu lalu, salah satu program televisi menjadi perbincangan, dikarenakan mengundang seorang publik figur yang pernah terkait dengan kasus pelecehan seksual. Hal ini mengundang atensi masyarakat untuk menandatangani petisi pemboikotan tampilannya di televisi. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemboikotan ini? Mungkin dasar pemboikotannya itu sih kayak dasarnya karena kesalahan di masa lalunya. Yaitu dasarnya atas perilaku dia di masa lampau. Itu tuh
melakukan pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana dia melakukan pelecehan seksual, yang itu udah merupakan tindakan yang parah. Perlu banget sih. Boikotan ini bisa dibilang wajar sih sebenarnya. Malahan sudah seharusnya dari dulu Indonesia melakukan hal seperti ini. Sebenarnya nggak perlu ya diboikot seperti itu. Ya masa hukumannya udah kelar gitu. Misalkan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya sudah udah kelar gitu. Hukumannya di sana gitu. Mungkin itu buat rating. Karena yaitu mungkin mereka juga memikirkan dari sisi, karena ini kasusnya lagi rame, ya udah gue up-in aja biar dapat duit gitu. Sebenarnya mereka mengerti gitu. Cuman mungkin ada beberapa unsur-unsur atau bidang tertentu yang menurut mereka lebih harus diprioritaskan daripada hal ini. Mencermati beberapa peristiwa yang serupa, Wakil Ketua KPI Pusat Mulyono Hadipurnomo mengatakan akan ada momentum revisi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS tahun 2012 yang sedang dilakukan oleh KPI. Hal ini akan menjadi pertimbangan dan masukan secara transparan. Vibu Virginia, Jessica Gracia, melaporkan untuk UMN TV. Gimana? Menurut Ultimates, apakah pemboikotan merupakan langkah yang tepat? Beralih ke berita selanjutnya. Ultimates, banyak series Thailand yang menjadi rekomendasi untuk menemani waktu luang Anda loh. Nah, berikut ini adalah 5 series Thailand yang telah meja redaksi rangkum. Yuk kita simak liputannya. Hai Ultimates, dengan banyaknya layanan streaming yang menawarkan series Thailand, UMN TV telah merangkum 5 series Thailand yang dapat menemani Ultimates saat di rumah saja. Yang pertama adalah The Gifted. Drama ini diadaptasi dari novel karya Damarong yang menjadi salah satu drama Thailand terpopuler. Drama yang diproduksi oleh GMM TV ini ditayangkan di 130 dan Line TV dari 5 Agustus hingga 4 November 2018. The Gifted berhasil menjadi drama yang menerima peringkat tertinggi dari drama Thailand lainnya karena berhasil meraih rating tertinggi. Drama ini menceritakan kisah siswa di Ritda High School yang ternyata memiliki kelas super dan rahasia yang dikenal sebagai Gifted Program. Seluruh siswa di kelas ini dilatih untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan supranatural yang berasal dari kepribadian dan perilaku mereka. Memiliki cerita yang menarik dan akhir dari cerita ini pun tidak mudah ditebak, sangat rekomendasi untuk Ultimates tonton loh. Untuk Ultimates yang lebih menyukai genre romantis, Will You Marry Me menjadi pilihan yang tepat. Drama yang memiliki judul Thailand When Dok Mai tayang perdana pada 29 November 2019. Drama ini bercerita tentang kisah romantis antara seorang pemuda jomblo, Putichai Ketsin yang dipertemukan dengan seorang asisten editor majalah, Ramita Mahaprukpong. Berawal dari tidak percaya akan sebuah hubungan pernikahan, secara tidak sengaja mereka menangkap buket bunga ketika di acara pernikahan. Pertemuan ini menjadikan mereka memiliki hubungan yang baik dan saling memberikan pengertian akan arti cinta dan juga pernikahan. Selain Will You Marry Me yang mengisahkan kisah cinta, ada juga drama Turn Left, Turn Right yang gak kalah seru. Drama ini menceritakan tentang takdir 3 tokoh yang berbeda generasi, kehidupan mereka berubah ketika meneguk minuman bir spesial. Ketiga tokoh tersebut kembali ke waktu saat mereka membuat keputusan besar di hidup masing-masing. Kembalinya mereka ke masa lalu membuat ketiganya dapat merubah keputusan yang telah mereka ambil saat itu. Drama ini diperankan oleh aktor papan atas di bawah naungan GMM TV, salah satunya adalah Prachaya Ruangroj. Selain drama yang bergenre romantis, UMN TV juga telah merangkum series yang bercerita mengenai kehidupan pilu di sekolah, Girl From Nowhere. Drama ini mengambil latar sekolah dan dibintangi oleh Cica Amatayakul. Serial ini menjadi drama terbaik karena telah diambil dari kisah nyata perundungan perempuan di sekolah. Menceritakan tentang seorang gadis bernama Nano, ia merupakan siswa pindahan SMA di Thailand yang cerdas dan misterius. Kehidupan sekolah Nano jauh dari kata bahagia, ceria, dan banyak teman seperti siswa-siswa pada umumnya. Pada drama ini, Nano dikisahkan sebagai siswa yang membalaskan dendam para korban. Nano berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain untuk mengungkap sisi gelap dari lingkungan sekolah. Serial bergenre thriller ini cukup menarik untuk Ultimates tonton loh. Yang terakhir adalah Hormones The Series. Drama ini memenangkan penghargaan sebagai serial Thailand terbaik. Drama ini menceritakan keseharian para remaja
mulai dari kehidupan sosial, keluarga, persahabatan, dan percintaan. Hormones adalah drama yang mengangkat tema sekolah dan kehidupan remaja yang mengalami pasang surut kehidupan. Mereka menghadapi masalah kontroversial yang sangat mirip dengan kehidupan nyata. Drama yang memiliki pesan moral di dalamnya sangat direkomendasikan untuk ditonton loh Ultimates. Demikian 5 rekomendasi series Thailand. Chantia Kirana, Iren Putri melaporkan untuk UMN TV. Ya Ultimates, berita tadi merupakan akhir dari perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam. Dan sementara besok pukul 7 malam hanya di kanal YouTube UMN TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Diana Talaleno. Dan saya Denis Andreas, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.